الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan ke hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib senantiasa berwasiat kepada seluruh jamaah, wabil khusus wasiat ini untuk diri pribadi khatib, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan-larangannya. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah hari yang mulia, di mana kaum muslimin seluruh dunia bersama-sama mengadakan takbir, tasbih, tahmid, membesarkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, sehingga insya Allah orang-orang yang membesarkan Allah akan dibesarkan oleh Allah, orang-orang yang memuji Allah akan dipuji oleh Allah, dan orang-orang yang bertasbih mensucikan nama Allah akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hari ini, mudah-mudahan saat ini kita berada dalam keadaan telah dihapuskan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah singkat pada siang hari ini adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin, kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu adalah wahyu terbesar kepada Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sangat hebat dan sangat luar biasa itu Al-Quran. Sampai-sampai ketika Rasulullah menyampaikan tentang syafaatnya, orang yang bersolawat kepada Nabi, orang yang senantiasa memperbanyak solawat kepada Nabi, termasuk umat-umat Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat darinya. Sehingga Rasulullah menyampaikan tentang bab syafaat yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini negara kita diuji yang disebut virus corona atau COVID-19. Jamaah bayangkan, ketika ada seseorang yang melakukan penelitian secara medis, ketika virus itu mendengar kumandang azan, maka dia tidak bekerja, artinya dia diam. Itu virus, saudara. Mendengarkan suara azan, dia tidak bekerja. Bagaimana ketika virus itu mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran? Insya Allah yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa orang-orang yang menjaga
dengan cara membaca Al-Quran setiap saat, setiap waktu, insya Allah orang ini akan dihindarkan dari yang disebut namanya corona. Kenapa saudara? Karena Al-Quran itu menyimpan rahasia yang sangat luar biasa. Apa dia diantaranya? Bahwa syifa wa rahmah. Dia itu bisa menjadi obat dan menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Coba kita lihat konteks ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentang membaca Al-Qur'an. Iqra. Iqra itu adalah fi'il amar, saudara. Itu perintah Allah. Bukan perintah Nabi, tapi Allah yang memerintahkan. Ketika Allah memerintahkan Iqra, artinya kita disuruh membaca, saudara. Sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran sehari semalam 1 juz? Sudahkah hari ini sehari semalam kita membaca setengah juz? Sudahkah saat ini kita membaca sehari semalam 1/3 daripada 1 juz? Atau mungkin sedikit-sedikitnya 1 ain, saudara? Pertanyaan ini saya sampaikan, saya lontarkan kepada jamaah. Dijawab masing-masing dalam hati. Kalau memang kita sudah 1 juz, mudah-mudahan bisa istiqomah. Kalau tadinya baru setengah juz, mudah-mudahan bisa menambah 1 juz. Yang tadinya sedikit 3/4, mudah-mudahan bisa menambahkan lagi, terus menambah. Akhir artinya apa? Ketika orang sudah membiasakan diri dengan membaca Al-Quran, insya Allah perintah Allah langsung ini akan memberikan kepada kita dampak yang positif. Paling tidak ketika manusia dunia ditakutkan, digemparkan dengan yang namanya corona, insya Allah orang-orang yang membaca Al-Quran akan dihindarkan, dijauhkan dari corona. Coba kita lihat, apalagi keutamaan Al-Quran itu. Ketika Allah memerintahkan membaca Al-Quran, kita sudah bisa menjawab atas diri kita masing-masing. Sehari semalam berapa yang kita baca, kita sudah bisa jawab. Kalau tadinya belum pernah membaca, sekarang kita membaca. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain, wa idza quri'al Qur'an. Qur'an itu pasif bentuknya, Pak. Bapak enggak melakukan. Dibaca oleh orang, kita mendengar, Pak. Yang membaca orang, kita mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an. Quri'a itu awalnya qira'a. Fi'il amarnya adalah iqra. Quri'a itu Bapak mendengarkan ada orang membaca, Bapak mendengar. Apa perintah Allah? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Ketika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u, dengarkan. Dibaca, suruh dengerin, Pak. Kita enggak boleh ngobrol ngalor ngidul, berbicara tentang masalah dunia, enggak boleh. Ketika ada orang membaca Al-Qur'an, kita hormat. Kenapa? Allah yang perintahkan. Apa perintah Allah? Fastami'u lah. Makanya bentuknya jamak, Pak. Fastami'u itu ada wawu, belakangnya ada huruf alif. Jamak mudzakkar salim. Fastami'u, dengarkan oleh kalian. Enggak boleh ngobrol, Pak. Satu orang pun dalam masjid ini ketika ada orang membaca Al-Qur'an, fastami'u, dengarkan. Perintah siapa? Perintah pengurus masjid? Bukan. Perintah Nabi. Wasilah dari Allah yang memerintahkan langsung perintah kepada Nabi untuk apa? Mendengarkan ketika ada orang membaca Al-Quran. Tidak sedikit sekarang banyak acara akad nikah ada membaca Al-Quran, orang syukuran ada orang membaca Al-Quran. Tidak saja di masjid, saudara, tetapi yang jadi aneh, pemahaman umat Islam itu sendiri nggak ngerti, saudara. Saya kadang-kadang bingung, kenapa Allah itu perintah kalau ada orang membaca fastami, tapi nggak dengerin, saudara. Kalau kata Allah dengarkan, tapi nggak dengerin, ngobrol ngalor ngidul kesana kemari. Inilah menjadi sebab kenapa umat Islam sampai hari ini nggak diberkah-berkah itu dari dulu sampai sekarang. Bahkan sekarang umat Islam seolah-olah diinjak-injak di negara kita ini. Nggak ada hurufnya, saudara, nggak ada semangatnya. Ini barangkali menjadi sebab, salah satu sebab kenapa kita ini masih hidup dalam keadaan susah, saudara. Masalah hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mulai hari ini kita mulai membiasakan membaca Al-Quran. Mulai hari ini kita mulai mendengarkan ketika ada orang membaca Al-Quran. Insya Allah dengan hal-hal yang perkara yang seperti ini, seolah sepele tapi prinsip menurut Allah. Al-Quran jangan disamakan dengan yang lain. Al-Quran harus dibedakan dengan yang lain. Kita garis bawahi, saudara. Pengen selamat,
dunia akhirat, jangan pernah lepas dari Al-Quran. Coba kita lihat doa di dalam khatmul Quran itu. Allahumma adkhilna jannata ma'al Quran. Kita minta sama Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bersama Al-Quran ya Allah. Tapi jawabannya saudara, pertama dia nggak mau baca Al-Quran. Yang kedua ketika dibacakan Al-Quran kepadanya nggak mau dengar saudara. Itu setan mana yang masuk dalam diri kita saudara? Sejak kapan itu setan masuk? Dan kapan setan itu harus keluar dari dalam diri kita? Sehingga dalam dua perkara yang saya sampaikan tadi, ketika kita diperintahkan membaca Al-Quran, kita harus mulai membaca. Ketika ada orang membaca Al-Quran untuk mendengarkan, kita dengarkan. Insya Allah, apa yang menjadi perintah Allah ini, minimal dua perkara ini menjadi perhatian penting buat kita umat Islam. Sehingga mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتاب الكريم فهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia berada dalam keadaan yang lemah. Selemah-lemahnya manusia ketika mereka mengikuti perintah Allah, menuruti perintah Allah. Mudah-mudahan kelemahan kita akan dibangkitkan menjadi kuat. Kalau manusia sudah kuat dalam dirinya, kuat imannya, kuat amal solehnya, insya Allah kita termasuk digolongkan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia sudah lemah dalam keimanan, dalam ketakwaan, amalnya pun insya Allah lemah. Oleh karenanya khatib senantiasa mengajak kepada jamaah, jangan pernah tinggal sifat takwa itu saudara. Dalam hati ini harus ada takut sama Allah. Siapa orang yang takut kepadaku, maka dia akan ditakuti orang. Siapa orang yang menghargai aku, kata Allah, aku akan menghargai dia. Orang itu akan menghargai kalian. Sehingga ada sedikit orang berkata, banyak orang berkata bahwa kok orang itu enggak menghargai saya katanya. Ternyata dalam dirinya tidak ada hirahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tanpa kita diminta dihormat saudara, enggak tidak hormat saudara, insya Allah orang-orang akan menghargai dan menghormati kita. Bahkan dalam keluarga kita, kok saya enggak dihormati dan disegani sama istri? Kenapa? Berarti pertanyaan itu kembali daripada diri kita masing-masing. Sudahkah kita ini menghargai Allah? Sudahkah kita ini taat kepada Allah? Sehingga kalau kita sudah taat, takzim sama Allah, semua yang ada di muka bumi akan tunduk. Bahkan masalah urusan rezeki, dia akan tunduk datang kepada kita. Mudah-mudahan di khutbah yang kedua ini saya sekali lagi mengajak kepada jamaah, jangan pernah tinggalkan sifat takwa dan jangan lupa tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, diganti kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mana dia? Sering baca Al-Quran, dengarkan ketika ada orang baca Al-Quran. Mudah-mudahan doa kita semuanya diterima oleh Allah SWT pada siang hari ini, sehingga Allah akan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al maut wa
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.